Luis, di mana ini anak? Luis, Luis. Loh, kamu di sini, Luis? Iya, Ma. Kamu ngapain? Habis main. Main apa, Luis? Kok kotor sekali wajahmu? Bajumu jadi kusut. Ya, main apa aja nih, Ma. Kamu saking asik mainnya ya. Mama panggil kamu gak dengar. Iya, Ma. Maaf ya, Ma ya. Aku nggak dengar. Oke, kamu ingat gak? Ini hari apa ya? Hari apa ya? Oh, Jumat, Ma. Jumat. Nah, terus jam berapa ini sekarang? Jam 5. Nah, terus? Oh iya, ada ibadah online kayak dikit, Ma. Ya ampun, lupa, hampir aja lupa. Nah, ayo sana siap-siap mandi. Mama tunggu ya di ruang keluarga ya. Oh, Mama, kalau online itu kan berarti bisa dilihat banyak orang ya, Ma ya? Iya. Terus, Ma, Luis boleh nggak ya, Ma ya? Ajak teman-teman Luis untuk ibadah online. Boleh. Wah, idemu bagus sekali, Luis. Boleh. Ajak aja mereka untuk ikut ibadah online. Supaya mereka boleh lebih mengenal Tuhan Yesus. Oh, oke, Ma. Sebentar ya, Ma ya. Luis akan hubungi mereka. Terus, Luis akan siap-siap. Baiklah, kalau gitu Mama tunggu ya di ruang keluarga. Oke, Ma, siap, Ma. Dadah, Ma. Oke. Dadah! Halo adik-adik KRD Kids, apa kabarmu hari ini? Kak Arwin harap kalian semuanya sehat, semuanya tetap ceria dan selalu semangat. Oke, hari ini akan ada ibadah online KRD Kids. Yuk kita nyiapkan hati kita nyiapkan konsentrasi kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, sebelumnya Kak mau nyapa dulu deh adik-adik semuanya dari kelas Fit. Apa kabarmu? Oh ya, sebentar. Kak mau ngasih yel-yel nih. Kalau Kak bilang apa kabarmu, kalian jawabnya yes, semangat. Oke? Siap ya? Mulai dari kelas Fit. Halo kelas Fit. Apa kabarmu hari ini? Yes. Oke, kok kurang semangat ya kelihatannya? Ayo, mulai sekali lagi ya. Kami tanya lagi ya. Halo kelas Fit, gimana kabarmu? Yes, semangat. Oke, dari kelas Hope, apa kabarmu hari ini? Yes, semangat. Sekali lagi ya kelas Hope ya, supaya semangat. 1, 2, 3. Apa kabarmu hari ini kelas Hope? Yes, semangat. Dari kelas Love, gimana kabar kalian semuanya? Yes, semangat. Kelas Love ini biasanya adem ayem gitu ya. Kak Arwin kok ragu ya? Coba sekali lagi ya. Halo kelas Love, apa kabarmu hari ini? Yes, semangat. Kak Arwin harap kalian tetap selalu semangat. Jangan takut akan keadaan yang saat ini kita alami, tapi kita harus tetap percaya, selalu berdoa dan berharap pasti ada kebaikan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan konsentrasi kita, mata kita, roh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa, sampai ketemu. Oke adik-adik, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat sore. Apa kabarmu? Luar biasa. Oke, kakak yakin kalian semua luar biasa gitu ya. Seneng banget sore hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah KRD Kids ya. Meskipun kita masih lewat online ya, tapi harus tetap bersuka cita. Semua karena kebaikan Tuhan, gak boleh sedih ya. Meskipun sekarang masih terbatas, masih belum bisa ke gereja, masih belum bisa ke sekolah gitu ya. Tapi tetap harus bersuka cita. Nah, sore hari ini Kak Yuliana
tidak sendirian di sini ya. Kak Yuliana ditemani oleh kakak-kakak yang cantik dan ganteng di sini. Nah, di sebelah kiri Kak Yuliana ada Kak Kesya. Di sebelah kanan Kak Yuliana ada Kak Siena. Dan yang membantu bermain musik ada Kak Nia, ada Kak Jesslyn, dan yang di dalam sana ada Kak Otniel ya. Kita seneng loh hari ini bisa ketemu gitu ya dalam ibadah bersama-sama. Nah, mungkin ya kalian karena lama nggak berjumpa, ada yang lupa nih sama Kak Yuliana. Kakak yang itu tuh namanya siapa sih, kok lupa aku? Iya nggak apa-apa, itu wajar. Kenapa? Karena memang kita lama sekali nggak bertemu gitu ya. Sampai Kak Yuliana ini kangen sama kalian semua. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kalian lupakan, yaitu Tuhan Yesus. Jangan sampai Seninnya ingat Tuhan Yesus, Selasanya nggak ingat, Rabunya ingat lagi, Kamisnya nggak ingat lagi, Jumat baru ingat lagi. Oh no, nggak boleh ya. Jadi harus selalu ingat Tuhan Yesus setiap hari. Kak Yuliana bilang sekali lagi, setiap hari harus selalu ingat Tuhan Yesus gitu ya. Dari Senin sampai Minggu harus selalu ingat Tuhan Yesus. Kak, gimana sih caranya ingat Tuhan Yesus? Caranya gampang sekali. Kalian rajin berdoa, kalian rajin baca Alkitab, kalian rajin memuji Tuhan. Itu artinya kalian selalu ingat Tuhan Yesus. Dan setiap hari harus hadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Dan Tuhan Yesus yang akan selalu menuntun kita. Nah, ayo kita bangkit berdiri semua. Ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dari hari Senin sampai Minggu aku mau selalu ingat Tuhan Yesus. Yuk memuji bersama-sama ya. Yuk semangat. Senin, Selasa engkau tetap Raja. Rabu, Kamis engkau yang termanis. Jumat, Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Senin, Selasa engkau tetap Raja. Rabu, Kamis engkau yang termanis. Jumat, Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah adik-adik ya, terus hadirkan Tuhan Yesus dalam hidupmu gitu ya. Karena nanti Tuhan Yesus yang akan menuntun kita setiap hari. Jangan sampai bolong-bolong baca Alkitab. Jangan sampai lupa berdoa. Jangan sampai malas memuji Tuhan. Ayo semangat dari Senin sampai Minggu ya. Ayo semangat, kita puji Tuhan lagi. Senin, Selasa engkau tetap Raja. Rabu, Kamis engkau yang termanis. Jumat, Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Senin, Selasa engkau tetap Raja. Rabu, Kamis engkau yang termanis. Jumat, Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Yeay, harus semangat memuji Tuhan. Gak boleh lemas, gak boleh loyo, gak boleh sedih-sedih gitu ya. Yes. Kak,
masih nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa ke sekolah. No, nggak usah sedih-sedih ya. Karena kalau kita sudah menghadirkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah mengalir dalam kehidupan kita. Ayo semangat, bangkit berdiri semua lagi ya. Gerakan yang leluasa untuk Tuhan, gerakan yang luar biasa untuk Tuhan. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir dalam kehidupanku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo semuanya menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lompat-lompat gitu ya memuji Tuhannya. Siapa yang lompat-lompat? Wah, di sana. Wah, semuanya lompat-lompat memuji Tuhan. Good, gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita mau siapkan hati. Kita mau dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penting dalam hidup kita. Untuk kita boleh mengerti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 31 ayat 8. Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini adalah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Kita akan selalu ada dalam tangan Tuhan. Kita akan selalu ada di dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Bahkan
Kita ada selalu di dalam hati Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ayo kita datang sama Tuhan, katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Aku percaya Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Tuhan, aku ini selalu ada di dalam tangan-Mu Tuhan, aku ini selalu ada di dalam pikiran-Mu Tuhan, aku ini selalu ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dengan segenap hatimu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lagi, katakan lagi, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, haleluya, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua belajar mengucap terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sangat bersyukur karena kami semua anak-anak-Mu selalu ada dalam tangan-Mu Tuhan, selalu ada dalam hati-Mu, selalu ada dalam pikiran dan rencana Tuhan.
Kalau Tuhan begitu mengasihi kami juga mau Tuhan lebih hari lebih mengasihi lagi Tuhan. Mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Membuat Tuhan yang utama nomor satu di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengasihi-Mu lebih lagi. Karena Kau Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada malam hari yang indah, Tono sedang bermain di rumah bersama sang mama. Mereka bermain dengan asik dan sukacita. Tiba-tiba Mama Tono bertanya, Tono, Mama boleh tanya. Tono sayang gak sih sama Mama? Tono sayang Mama. Tono sayang Mama, sayang aja atau sayang banget sih? Sayang banget. Masa sih Tono? Iya, beneran deh. Aduh, makasih ya Tono. Tono dan Mama melanjutkan bermain dan mereka pun tidur. Keesokan harinya, Mama Tono hendak membangunkan Tono untuk sekolah. Loh, kok masih tidur tuh anak ini? Tono, Tono, bangun nak, Tono, bangun nak. Loh, kamu waktunya sekolah nak, ayo bangun, sudah jam berapa ini? Tono, bangun nak, ayo bangun, udah bangun, ayo bangun, cepet bangun. Aduh, susah sekali bangunnya anak satu ini. Ayo jam berapa, kamu nanti terlambat. Masih ngantuk loh, Ma. Loh, ini sudah jam berapa nak, kamu harus siap-siap ke sekolah, nanti kamu terlambat loh. Aduh, kan masih ada waktu toh, Ma. Udah Nanti Tono, aja. ini sudah siang, kamu cepet siap-siap, cepet ke sekolah. Ya, cepet mandi, siap-siap, ayo. Yaudah, tapi nanti Mama beliin Tono mainan ya. Aduh anak ini, kemarin bilangnya sayang sama Mama, tapi disuruh bangun aja untuk ke sekolah minta hadiah segala. Udah cepet bangun, ayo berangkat. Pokoknya Tono bangun kalau misalnya Mama kasih hadiah. Ya sudah, udah cepet. Pokoknya sekarang bangun, cepet ke sekolah, cepet siap-siap, cepet, ayo. Aduh, Tono. Dengan marah-marah, Tono akhirnya bangun, mandi, dan berangkat sekolah. Di tengah pelajaran, ada teman Tono bernama Tini yang hendak meminjam pensil dari Tono karena tempat pensilnya tertinggal. Halo Tono, Ton boleh pinjam pensil nggak? Tempatku ketinggalan nih. Pensil ya. Karena aku mengasihi kamu aku pinjamin pensil deh. Tapi bayar 2.000 dulu. Hah, bayar kamu 2.000? Katanya kamu mengasihi aku, kok minta dibayar sih? Ya udah, kan pokoknya aku sudah bilang aku mengasihi kamu. Emang gitu ya kalau mengasihi? Nggak jadi Teton, aku pinjam teman yang lain saja. Terima kasih ya Ton. Ya udah, pinjam yang lain aja. Aduh adik-adik, masa Tono tadi kayak gitu ya? Masa dia bilang mengasihi mamanya, tapi paginya dia nggak nurut sama mamanya. Paginya malah membentak mamanya. Aduh, tadi Tini juga kasihan itu, masa mau pinjam pensil aja disuruh bayar 2.000 adik-adik. Padahal katanya mengasihi. Aduh, Kak Lydia jadi sedih nih. Kalau menurut adik-adik gimana? Yang dilakuin Tono bener nggak sih? Kalau menurut Kak Lydia sih salah. Tapi ayo sama-sama kita dengar ya apa kata firman Tuhan mengenai hal ini. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Bella itu berfirman. Ada yang ingat nggak firmannya apa? Coba kakak hitung sampai 3 semuanya, pejamkan mata dan inget-inget ya firmannya apa ya. 1, 2, 3. Nah adik-adik ada yang inget nggak? Ya, jadi firman-Nya adalah tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Katanya Kak Bella, mengasihi itu adalah kewajiban. Dan benar, mengasihi itu adalah
kewajiban. Tapi adik-adik, ada satu hal yang harus sangat-sangat kita perhatikan ketika kita mengasihi. Yaitu ketika kita mengasihi, kita tidak boleh yang namanya gak sungguh-sungguh. Gak boleh yang namanya pura-pura. Gak boleh yang namanya cuman ngomong doang. Kita harus sama-sama tulus dalam mengasihi. Amin adik-adik. Nah, mari kita baca sama-sama dalam Roma 12 ayat 9 ya adik-adik. Ayo semuanya buka Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Roma 12 ayat 9. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, benar? Nah, Tuhan yang hebat itu tahu setiap isi hati kita, adik-adik. Tahu isi hatinya Kak Lydia, tahu isi hatinya Kak Harwin, tahu isi hatinya Kak Juliana, dan adik-adik semuanya yang di rumah. Tahu banget. Jadi kalau misalnya kita nggak mengasihi dengan tulus, Tuhan itu juga tahu loh adik-adik. Dalam kitab yang tadi kita baca, ayat tadi yang kita baca, katanya hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Maksudnya apa sih Kak? Nah, kakak itu habis baca-baca, adik-adik cari-cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Waduh, apa itu Kak Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kak nggak ngerti, aduh apa itu? Jadi ini untuk pengetahuan ya adik-adik, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan kata-kata, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia, dan setiap kata itu diartikan, dijabarkan maksudnya itu apa. Dan kakak cari ini kata-kata tulus, dan artinya adalah kakak bacakan, tulus artinya sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci dan tidak pura-pura. Jadi adik-adik yang dimaksud dalam kitab tadi, di ayat tadi, kasih yang tidak pura-pura itu adalah kasih yang tulus adik-adik. Kasih yang tulus. Nah, kalau misalnya nih kita nih bilang nih ke mama, Ma aku mengasihi mama kayak Tono tadi ya. Sayang banget sama mama, tapi nggak nurut. Berarti sikap yang kita lakukan itu nggak sesuai, berarti kita ini sudah bohong loh adik-adik. Dan bohong itu dosa. Tuhan gak suka sama yang namanya dosa adik-adik. Ketidaktulusan sama dengan kebohongan. Aduh, ayo kita sama-sama jauhi dosa ya biar Tuhan suka sama kita ya. Nah adik-adik, sikap hati kita dan perilaku kita itu harus sesuai sama ucapan kita, benar? Jadi kalau misalnya kita bilang mengasihi, sikap kita, perilaku kita, hati kita harus sama-sama sesuai dengan ketulusan itu. Kalau misalnya ternyata kayak Tono tadi itu minta 2.000 padahal bilang mengasihi, itu udah gak sesuai ya Dadi. Itu berarti sudah berbohong. Aduh, kita sama-sama mau join yang bohong-bohong itu deh ya pokoknya. Tuhan gak suka banget ya pokoknya. Nah adik-adik, ada satu hal yang kakak mau kasih tahu ke adik-adik. Ini penting, adik-adik perhatikan ya. Setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan tulus adalah anak-anak Tuhan yang sangat Kak Lydia bilang sangat rindu menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Kok bisa sih Kak Lydia? Dari mana? Simple, sederhana. Karena Tuhan itu kasih adik-adik. Kalau papa kita itu ada mempunyai kasih yang tulus, berarti anaknya harus punya kasih yang tulus. Nah hari ini ada salah satu ciri nih adik-adik yang Tuhan mau tekankan buat kita. Emang apa sih ciri anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan tulus? Yaitu taat atau ketaatan. Nah dari ketaatan ini kita harus belajar dari seorang yang memiliki kasih yang super duper tulus adik-adik yang luar biasa. Yaitu Tuhan
Yesus. Mari kita baca sama-sama ya dalam Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36, Kak Lydia bacakan. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, adik-adik, kalau misalnya kakak translatekan ya, kakak terjemahkan dalam, kalau kita santai ngomongnya gitu ya. Tuhan itu bilang sama Bapak itu kayak gini. Tuhan, Bapak, kalau misalnya boleh nih aku gak usah ngelewatin itu. Kalau bisa aku jangan ngelewatin itu, jangan mati itu, jangan. Tapi biarlah kehendaknya Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus itu hebat, top Marco, top. Kalau bisa kasih jempol banyak, wah tak kasih jempol banyak adik-adik. Nah, Yesus yang luar biasa itu bisa saja dengan mudah lari. Bisa saja dengan mudah kabur. Bisa saja dengan mudah menghilang. Kayak Thanos ya, kalau misalnya Thanos petikin jari langsung menghilang kayak gini. Tip, hilang ya kayak gitu. Nanti Tuhan Yesus hilang ya kan. Tapi adik-adik, kerennya Tuhan kita ya kan. Dia itu sebenarnya bisa aja melakukan semua itu biar nggak usah mati di kayu salib. Biar nggak usah nebus dosa kita semua, nggak usah sebagai bukti kasihnya pada kita. Tapi Tuhan Yesus itu memilih untuk taat kepada Bapa. Kenapa sih? Karena Yesus itu tahu adik-adik, dengan dia taat kepada Bapa, dia dapat menunjukkan kasihnya kepada kita semuanya. Dan bukan hanya menunjukkan, tapi kita bisa merasakan kasihnya yang luar biasa kepada kita. Kasih yang tulus yang Tuhan kasih buat kita. Semuanya merasakan kasih Tuhan, amin. Yang merasakan boleh angkat tangannya, kakak mau lihat. Semuanya angkat tangan ini. Kakak pakai mata iman ya, karena kita masih nggak bisa ketemu online, offline. Jadinya mata imannya dipakai terus ini ya kan. Ya semuanya angkat tangan. Nah adik-adik, kalau kita mengasihi, ayo sama-sama kita belajar seperti Yesus kita yang luar biasa. Kita mau sama-sama mengasihi dengan tulus, dan salah satu cirinya adalah kita mau taat. Kalau misalnya nih, jadi kalau misalnya mama suruh kita mandi misalnya. Ya ayo kita sama-sama mandi ya kan. Kita sama-sama cepet-cepet mandi, kita mau taat sama mama karena kita mengasihi mama. Kalau misalnya disuruh sama papa, ayo belajar, jangan nge-game terus ya kan. Ya ayo sama-sama kita mau belajar ya. Nah, dan begitu juga dengan ketaatan kita sama Tuhan. Di dalam Alkitab itu adik-adik, ada banyak banget perintah Tuhan, betul? Dan perintah Tuhan itu, kalau kita taat sama Tuhan, sama perintah itu, sebagai bukti kasih kita sama Tuhan, cinta kita sama Tuhan. Seperti yang Kak Bella katakan, secara otomatis ya kan, kalau kata Kak Bella secara otomatis kasih itu memancar ya kan, kita mengasihi Tuhan lalu memancar, Tuhan mengasihi kita juga lalu memancar ya kan. Dan salah satunya yaitu karena kita taat akan firman Tuhan juga, bukti kita mengasihi Tuhan. Karena kok bisa sih di dalam Alkitab itu ada banyak ada di perintahnya, ada menolong, ada memaafkan, ada mengampuni, ada mengasihi, banyak banget. Dan itu mau kita lakukan kepada sekeliling kita, kepada sesama kita. Biar kita dapat mengasihi orang itu dengan tulus. Artinya adalah tulus. Jadi adik-adik, salah satu ciri dari anak-anak Tuhan yang mengasihi dengan tulus adalah ketaatan. Salah satu ya adik-adik, ketaatan. Amin. Nah adik-adik, mari kita lakukan semua ini dengan tanpa minta imbalan apapun ya. Kita sama-sama mau lakuin semua ini juga tanpa mengeluh ya. Kalau misalnya nih, biasanya kita mikirnya gini nih adik-adik. Wah aku mau taat sama mama, biar nanti pasti ada sesuatu nih, ada hadiah nih. Ada hadiah buat aku, ada mainan ya kan. Nah tapi sekarang kakak mau ajak kita semua, kakak-kakak, adik-adik semuanya belajar untuk berpikir seperti ini. Kita mau taat karena kita
mengasihi. Kita mau taat karena kita mengasihi mama, kita mau taat karena kita mengasihi teman kita, dan semuanya. Amin adik-adik? Nah adik-adik, hari ini kakak, aduh jatuh ini adik-adik. Bentar ya. Nah adik-adik, hari ini kakak bawa teman kakak yang sangat spesial. Namanya Kak Merpati. Kita panggil sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Kak Merpati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan? Mungkin gak denger ya adik-adik atau malu ya. Kita harus lebih keras ya. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Merpati. Ada Kak Merpati. Halo Kak Merpati. Wah, majuan Kak Merpati, majuan. Ya. Jadi adik-adik, dalam Alkitab, ketulusan itu diartikan atau disimbolkan, dilambangkan seperti burung merpati adik-adik. Nah adik-adik sekarang coba lihat ya Kak Merpatinya. Kak Merpati boleh angkat tangannya. Wah semangat sekali Kak Merpati. Coba di kepaskan, kibas-kibaskan. Ya pokok terbang ya Kak ya, coba terbang Kak. Lalu coba sekarang muter-muter Kak. Wah, burung merpatinya semangat sekali adik-adik. Nah semuanya sudah perhatikan. Ya. Kakak mau menantang adik-adik semuanya. Mau men-challenge adik-adik semuanya untuk membuat kostum merpati buatan adik-adik sendiri. Ini kakak-kakak pada buat ya, jadi ada buat sayapnya ya walaupun gak kayak burung merpati sih ya, cuman ya udahlah ya, udah usaha gitu loh. Ya kan, ada hidungnya, ada matanya, ada kakinya ya kan. Nah kakak mau adik-adik semuanya untuk membuat kostum merpati sendiri. Terserah, boleh dari kain, boleh dari koran, boleh dari apa ya, kertas, boleh lah. Semuanya boleh, tapi nggak boleh sewa ataupun beli ya adik-adik. Buat sendiri. Nah kalau misalnya adik-adik udah buat, jangan lupa dipakai ya, dipakai lalu foto yang cantik, yang ganteng. Coba Kak Merpati coba gaya-gaya dong. Yang cantik, yang ganteng ya kan, seperti Kak Merpati. Nanti habis itu kirim ke kakak kelas masing-masing ya. Nanti kalau sudah kirim bakal dapat hadiah. Dan Kak Lydia sudah siapkan 4 hadiah spesial buat adik-adik semua yang paling bagus bikin kostumnya. Ya nanti akan ada hadiah spesial dari Kak Lydia. 4 ya, 4 anak kakak akan pilih. Nah Kak Merpati ada yang mau disampaikan lagi nggak? Adik-adik jadilah tulus seperti aku ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kakak tunggu ya, kakak dan Kak Merpati tunggu foto-foto kalian. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Kak Beatrice ngefans banget tuh sama Kak Merpati yang tadi. Adik-adik ngefans juga nggak? Lucu banget ya Kak Merpatinya. Kakak tunggu buatan adik-adik, versi adik-adik sendiri untuk bikin kostum merpati. Oke, nah sekarang sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah kita akan melihat beberapa nama dari adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli ini. Coba kita lihat yang berikut ini. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Oh, celebration all night long. Oh, may all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we feeling alright. We dancing till the morning. Wah, adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli, kakak-kakak semua dan adik-adik KRD Kids semuanya mengucapkan happy birthday to you. Adik-adik semuanya selamat ulang tahun,
Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berikan hikmat dan kepandaian di dalam sekolah, dan juga Tuhan berikan talenta untuk bisa melayani Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendoakan semua adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli, dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik semuanya, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ya, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami membawa semua teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli. Dari awal Juli sampai akhir Juli Tuhan. Kami belum dapat bertemu secara langsung, tapi kami kirimkan doa kami yang terbaik untuk semua teman-teman dan juga kakak-kakak kami yang berulang tahun di bulan Juli. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, Tuhan memberikan masa depan yang terbaik buat mereka. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu luar biasa di dalam hidup mereka semuanya. Dan kami percaya Tuhan, mereka semua akan terus melayani Engkau, biarlah mereka bertumbuh besar melayani dan mencintai Tuhan dan juga mencintai firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat, membawa Tuhan Yesus kepada sekeliling, mengenalkan Tuhan Yesus kepada sekeliling, dan Tuhan Kau yang memberikan berkat juga untuk keluarga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu untuk teman-teman kami yang berulang tahun, dan kami semua tanpa terkecuali, kami juga terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati adik-adik di rumah masing-masing, diberkati para orang tua dan juga para penjaga yang sudah mengizinkan dan mengusahakan semua anak-anakmu untuk berdoa kepadamu Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Diberkati kakak-kakak KRD Kids yang dengan sepenuh hati melayani anak-anak, mendoakan anak-anak dan juga mempersiapkan ibadah online untuk anak-anak KRD Kids. Semua diberkati Tuhan, semua mendapat hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik, sampai jumpa di ibadah online berikutnya.